penelitian pasti bukan hal yang mudah yang bisa selesai dalam semalam. Ada banyak hal yang harus dikorbankan, waktu, uang, dan tenaga. Tapi tidak apa. Demi tujuannya, Nimas rela mengeluarkan semua yang ia punya. Dengan ditemani Pak Abdul seniornya, Nimas jadi merasa lebih percaya diri. Setiap kali ia mulai lengah, Nimas hanya butuh mengingat-ingat tujuannya. Rumahnya, ibunya, kampung halamannya, tak ada lagi yang ia perjuangkan lebih keras daripada itu. Hari pertama penelitian dimulai. Nimas sudah siap dengan laptopnya dan segelas jus melon di atas meja. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah merumuskan masalah. Objeknya sudah jelas batik dan anak muda. Bagaimana kedua unsur itu bisa menyatu agar bisa kembali meraih eksistensi. Jemari Nimas bergerak-gerak tanpa ragu di atas keyboard seolah semua sudah tersusun rapi di kepalanya. Pagi Mbak, sapa Pak Abdul yang laki-laki datang sama paginya dengan Nimas. Hari ini Pak Abdul tidak mengenakan peci hitam. Rambut tipis di kepalanya yang di kepala botaknya terlihat basah. Pagi Pak Abdul. Pagi Pak Abdul. Pak Abdul berhenti sebentar di depan Nimas, menatapnya singkat, menghela nafas berat. Tatapan matanya bagi jengah untuk sekedar menegur Nimas. Kalau namanya adalah Abdul bukan Pak Abdul, namanya pakai B. Nimas hanya membalas dengan cemiran jahil. Sepertinya menjahili seniornya ini sungguh candu untuk Nimas. Iya Pak Abdul, katanya dengan penuh penekanan pada huruf B. Kerjain apa itu Mbak? Penelitian batik Pak. Ngebut sekali, saya belum buat apa-apa loh. Ya harus ngebut, saingannya macam Pak Abdul, kalau tidak ngebut nanti saya ketinggalan. Bisa aja anak muda. Seperti dugaannya, Pak Abdul tersenyum malu-malu disanjung oleh Nimas. Bagaimana Nimas bisa tahan tidak menggoda Pak Abdul? Wong dosen seniornya itu suka sekali jika dijahili. Ekspresinya bermacam-macam. Kalau kata Nimas, nagihi. Kebetulan saya kosong hari ini Pak, hanya nanti sore saja mengisi seminar, jadi ya mumpung luang. Ya sudah, semangat Duk. Kata Duk dari Pak Abdul membuat hati Nimas mengembang senang seketika. Kalau sedang serius terkadang Pak Abdul ini bisa jadi mirip seorang ayah untuk para dosen muda lainnya yang butuh bimbingan. Bapak, terima kasih. Kuesioner sudah disebar dan ada beberapa mahasiswa yang bersedia diwawancari oleh Nimas. Tentu saja di antaranya ada Agam dan Aldo. Di depan perpustakaan universitas, Nimas menunggu para narasumbernya. Di bangku gazebo tersebar berbagai kertas berisi pertanyaan dan tak ketinggalan laptop kebanggaannya. Setidaknya Nimas masih bersyukur di jam istirahat makan siang ini ada beberapa mahasiswa yang bersedia mengorbankan waktu istirahatnya demi menjadi narasumber untuk penelitian Nimas. Siang Bu, Agam yang selalu berjalan paling depan di antara teman-temannya menghampiri Nimas terlebih dahulu. Nimas mengangguk dan mempersilakan semua duduk di depannya. Ada 5 mahasiswa yang datang, Agam, Aldo, dan 3 teman wanita mereka. Terima kasih ya sudah mau datang. Langsung saja di sini. Saya mau minta bantuan kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk kepentingan penelitian saya. Nimas mulai membuka laptopnya, matanya memindai tulisan-tulisan di monitor dengan cekatan. Baik, mulai dari pertanyaan pertama. Tolong sebutkan nama jurusan dan tahun angkatan. Agam Pambudi, Pendidikan IPS 2018. Aldo Aji Prabesworo, Pendidikan IPS 2018. Asyifa Az-Zahra, Pendidikan Matematika 2019. Dinda Maulida, Psikologi 2018. Riani Syakila, Psikologi 2018. Nimas mengangguk-angguk sambil memindai data tersebut ke dalam laptopnya. Oke, pertanyaan pertama untuk kalian semua, tolong dideskripsikan batik dalam satu kalimat saja. Silakan mulai dari Agam yang selalu siap menjawab dengan cekatan. Batik itu budaya Indonesia. Disusul oleh Aldo yang duduk di samping Agam. Batik itu pakaian jadul. Jawaban Aldo disambut jenggolan di lengan dari adik tingkatnya. Serius Mas, itu tadi serius loh Dek. Semua memandang Dimas minta validasi. Iya boleh, terserah kalian mau menjawab bagaimana. Jawab versi kalian, yuk lanjut. Kini giliran Asyifa yang bersuara. Batik itu cantik tapi sayang jarang dipakai. Biasanya dipakai kalau ada acara formal saja. Satu kalimat Syifa, satu kalimat. Gantian Aldo yang menyinggol tangan adik tingkatnya itu. Satu kalimat Mas, versi aku. Suka-suka Syifa aja lah. Dimas mengangguk mengizinkan. Boleh yuk Dinda. Iya Bu, batik menurut saya harta yang layak dipamerkan. Widih, keren. Lagi-lagi Aldo yang nyat menimpali ucapan temannya. Sepertinya Aldo itu mood booster, bisa diandalkan untuk mencairkan suasana. Boleh-boleh yang terakhir Yani. Gadis dengan penampilan sporty itu bersiap-siap menjawab. Batik itu harus segera diselamatkan. Selamatkan dari apa Riani? Dari kepunahan, dari keancaman klaim bangsa lain juga. Nyatanya ada banyak negara lain yang mengingat batik di saat eksistensinya di bangsa sendiri mulai luntur. Betul, saya pribadi setuju soal bangsa lain yang mengklaim batik. Agam ikut menyuarakan pendapatnya. Padahal sudah jelas tanggal 2 Oktober adalah hari batik nasionalnya Indonesia. Kenapa gitu masih ada saja bangsa yang mengklaim batik kita? Tidak ingin diam saja sih Bang. Suara Aldo ikut menimpali.
sekali. Ya karena batik itu indah, unik dan elegan, setiap coretannya bermakna. Barang seindah itu pasti jadi rebutan. Nimas memperhatikan para mahasiswa itu sambil tersenyum senang. Syukurlah 5 orang yang datang kritis semua dan ada jiwa cinta tanah airnya. Jawaban mereka juga beragam, tidak saling mencuri ide satu sama lain. Nimas melanjutkan sesi wawancara yang lebih mirip forum diskusi selama ini dengan semangat. Pertanyaan terakhir saya, tolong dijawab serentak, oke? Nimas dengan pertanyaan terakhirnya dan juga saya mendengarkan jawaban penuh semangat dari anak-anak. Sebagai kaula muda, apa kalian bersedia menjadi agen perubahan demi mengembalikan eksistensi batik di tanah air? Bersedia dong, bersedia. Sesi wawancara selesai. Tidak Nimas sangka akan semudah ini. Narasumber yang kooperatif, lingkungan yang mendukung, dan jawaban yang berkualitas membuat Nimas tersenyum senang, merasa makin dekat dengan tujuannya. Resign. Setelah ini kalian ikut saya, kita makan siang sama-sama. Di ruang kerja dengan aksen aneh hitam dan putih itu, Nimas menunggu seorang wakil rektor yang akan memberinya bimbingan. Walau sebenarnya Nimas sendiri tidak terlalu yakin bimbingan macam apa yang beliau berikan, tapi dari awal begitu kesepakatannya. Jadi Nimas punya kewajiban datang dan berkonsultasi. Terima kasih Bu, ucap Nimas saat segelas teh hangat kembali menyambutnya di meja dan situasi yang sama. Tunggu sebentar ya, saya mau cari kacamata. Bu Nuryanti membolak-balikkan tumpukan kertas di atas sofanya, kebingungan mencari di mana letak alat bantu penglihatannya itu. Dulu saat usianya masih belasan tahun, Nimas selalu tidak percaya dengan kisah orang tua yang kebingungan mencari kacamata. Namun ternyata kacamatanya ada di kepala mereka sendiri. Sampai hari ini ia baru percaya menyaksikan di depan matanya sendiri Bu Nuryanti kebingungan mencari letak kacamata yang jelas-jelas bertengger di atas kepalanya. Bu Nur, iya Mbak itu. Nimas menunjuk puncak kepalanya sendiri, memberi isyarat kalau kacamata Bu Nuryanti ada di atas kepalanya. Oh ya Allah Mbak, orang tua ya begini, nyicil pikun. Tidak apa-apa Bu, manusiawi. Bu Wakil Rektor kembali menghampiri Nimas dan duduk di depannya. Sudah sampai mana Mbak penelitiannya? Saya sudah wawancara beberapa narasumber, saya sudah kumpulkan data mereka dan saya sudah rekap jawaban mereka. Bu Nuryanti mengangguk-angguk puas. Sesuai ekspektasi Mbak. Nimas memang mengagumkan. Memangnya Ibu punya ekspektasi seperti apa terhadap saya? Ekspektasi yang sangat tinggi. Jadi tolong jangan mengecewakan ya. Mengabaikan ekspresi tidak nyaman dari Nimas, Bu Nuryanti kembali memberikan pertanyaan, apa yang istimewa dari penelitian kamu Mbak? Di penelitian saya tidak hanya menjabarkan tentang bagaimana cara anak muda kembali mengangkat batik, tapi juga menjabarkan tentang makna dari setiap goresan pada batik. Jadi Ibu bisa dibilang sasaran saya lebih luas dari sekedar anak muda, tapi juga mengarah kepada sesepuh pengrajin asli batik. Kamu sudah wawancara Bapak Sepuh yang dimaksud? Belum, rencana 1-2 minggu lagi saya berkunjung ke tempat asli pembuatan batik dan melihat cerita dari sudut pandang mereka. Di mana itu Mbak? Di kota batik Pekalongan. Anda yakin Mbak? Surabaya Pekalongan sekitar 5-6 jam. Yakin Bu, saya sudah bersirat semuanya dengan matang kok. Anda tahu kan pihak universitas tidak akan berikan tunjangan apapun dalam proses penelitian ini. Universitas hanya beri hadiah sebagai imbalan, bukan tunjangan. Iya Bu, saya paham. 100% biaya transport dan lain-lain saya sendiri yang nanggung. Syukur kalau Anda paham ya. Kalau begitu saya akan berikan list pertanyaan yang bisa Anda jadikan instrumen wawancara Anda. Baik, terima kasih. Seharian mengolah data untuk penelitiannya, Nimas merasa jenuh juga. Tapi sore ini di ruangannya tidak ada siapapun kecuali dia sendiri. Pak Abdul pasti sedang mengajar mahasiswa semester baru. Lalu rekannya yang lain juga sedang mondar-mandir ruangan ke ruangan kesempatan mengurus sesuatu. Ia melihat ke arah laptopnya. Fokus mengerjakan penelitian sudah hampir 70%. Ia hanya harus pergi ke Pekalongan untuk memastikan satu hal, maka penelitiannya akan sempurna. Senyumnya mengembang setiap kali memikirkan arah terbaiknya, yaitu resign. Oke, mari kita melihat kapan bisa pergi ke Pekalongan. Tapi di monitornya menampilkan sederet jadwal pekerjaan Nimas. Temukan nama kegiatan yang mengusikan hari Senin mengajar mahasiswa baru, mengisi seminar yudisium, bimbingan mahasiswa, revisi skripsi. Sudah, Nimas tidak ingin membaca jadwalnya yang lain lagi. Baru di hari Senin saja sudah penuh sesak. Gak mungkin hari Senin, Selasa, Rabu juga penuh. Jumat gak bisa, ada Sabtu Minggu. Dirasa Sabtu Minggu adalah waktu yang tepat untuk pergi. Akhirnya Nimas memutuskan. Matanya melihat bayangan Pak Abdul lewat di depannya. Sebuah ide muncul tiba-tiba. Pak Abdul, mau ikut saya ke Pekalongan? Kata Nimas sedikit bergerak ke arah Pak Abdul yang kini memegangi datanya dramatis. Kaget loh Mbak, ngapain ke Pekalongan? Memangnya ada waktu main? Bukan untuk main Pak, untuk penelitian batik. Lagi-lagi Pak Abdul yang dengar nama dari Nimas setiap penelitian batik, beliau menghela nafas menatap Nimas. Tapi kali ini bukan menghela nafas kesal, melainkan menghela nafas sambil meminta Nimas melakukan hal yang serupa, meminta Nimas istirahat bareng sejak dari penelitian. Dok,
Nimas, Mamang, lagi ada nada kebapakan itu yang keluar nada penuh bimbang sebagai seorang bapak. Tanda Pak Abdul ingin memulai percakapan bicara istirahat sebentar. Apa yang kamu cari sebenarnya? Pak Abdul mau diptok sama saya. Beliau mengambil sebuah kursi entah siapa dan meletakkan di depan Nimas, bersiap mendengarkan perkataan dosen muda itu membahas satu hal yang lebih dalam dan bawa perasaan. Kalau kata Nimas diptok, kenapa? Cepat katakan semua, apa tujuan kamu sebenarnya dari penelitian ini? Saya pengen resign Pak, tempo hari saya bilang resign, itu saya serius. Kenapa resign? Boleh ini saya cerita, saya tanya dulu karena nanti cerita saya bakal penuh sambatan penuh tidak rasa nyaman dan bahkan keputusasaan. Kalau Bapak tidak masalah mendengarkan sih, saya juga mau cerita. Pak Abdul hanya mengangguk halus, tatapan matanya melembut mirip seorang bapak yang tidak mendengarkan curhatan putrinya. Bapak, sebenarnya sudah dari 2 tahun yang lalu saya ingin resign. Saya pengen keluar dari segala hal tentang kampus ini. Ada banyak kejadian, semakin saya ingat semakin saya sakit hati. Sejujurnya saya sudah 3 kali mengirimkan surat pengunduran diri, tapi tidak satupun diproses. Waktu saya tanya ke sekretariatan apa berkas saya kurang, mereka bilang tidak. Mereka bilang memang dari Prof. Zainuddin sendiri yang tidak memberikan izin saya untuk resign. Padahal saya tahu betul ada 2 rekan saya, rekan yang saat itu mengajukan resign bersama, keduanya berhasil tapi saya tidak. Melihat respon Pak Abdul yang dengan sabar mendengar ceritanya, Nimas banyak percaya diri untuk melanjutkan. Dan kalau ditanya kenapa saya mau resign di rumah saya di Surakarta, ada seorang ibu yang tinggal sendirian dan mengharap kepulangan saya setiap hari. Saya takut kalau saya ini durhaka Pak, demi apapun saya takut. Saya rela melepas semua jabatan saya ini, pindah ke kampus lain yang ada di Surakarta mungkin, dan jadi dosen biasa aja, dosen yang paginya harinya mengajar, sore harinya istirahat. Saya ingin menghabiskan waktu lebih banyak dengan ibu. Saya ingin berbakti. Ibu saya juga sudah tidak muda lagi Pak. Saya takut. Pak Abdul mengangguk paham, mencoba ikut merasakan apa yang Nimas rasakan. Pedih seorang anak yang tinggal sendirian di kota tetangga harus menahan kerinduannya pada ibunya yang juga tinggal sendirian. Semua orang juga tahu dari bersama lebih baik daripada sendirian. Gini Duk, kalau memang urusannya dengan ibu dari pihak universitas yang susah ditembus, minta doa ke ibu kamu. Ya saya tahu pasti ibu kamu juga sudah mendoakan, tapi minta restunya, minta doakan agar nanti Prof. Zainuddin tersentuh dan mengizinkan kamu untuk resign. Dan saya harus bagaimana Pak? Kamu harus sabar, soalnya sabar adalah solusi dari segala macam persoalan. Nimas terdiam sebentar memikirkan beberapa lama lagi dirinya harus bersabar. Tanpa sadar bibirnya mengangkat sebuah senyum getir diiringi setetes air mata dari mata kirinya. Terima kasih Pak, setidaknya ada sedikit rasa lega setelah cerita ke Bapak. Ya walau solusinya cuma diminta untuk sabar sih. Kalau suasana hatinya sedikit sensitif, maka kata sarkasme yang akan muncul dari bibirnya seperti otomatis. Kalau curhat ke orang tua seperti saya ya ada banyak begitu Mbak. Lain lagi kalau cerita ke Pak Azam yang masih muda, masih menggebu-gebu, pasti kamu diberi solusi untuk kabur, berontak saja. Jangan patuhi aturan kalau aturannya menyusahkan. Kalau anak muda zaman sekarang break all the rules. Nimas terkikik, ada benarnya juga ucapan Pak Abdul. Tapi Mbak, yang soal meninggalkan semua jabatan itu sungguhan. Maksud saya di usia kamu saat ini jadi ketua jurusan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Mumpung masih muda, masih kuat melakukan banyak hal. Jujur saya yang tua ini iri lihat yang muda-muda, tapi pencapaiannya luar biasa. Soal resign saya tidak bisa bilang apa-apa selain mendukung. Tapi kalau soal jabatan, saran saya tetaplah jadi luar biasa, jangan jadi biasa-biasa aja. Dimanapun tempatnya kamu harus luar biasa. Kalau bisa hebat kenapa tidak gitu loh Mbak. Jadilah luar biasa di tempat yang luar biasa juga. Kalau tempat kamu nanti lebih nyaman, seharusnya tidak ada yang menghalangi kamu untuk jadi luar biasa. Ya Mbak ya. Jadi luar biasa memang bagus. Jadi luar biasa artinya bekerja lebih baik dari orang lain, lebih hebat dari orang lain dan berikan lebih daripada orang lain. Tidak ada yang salah jadi luar biasa. Yang salah adalah lingkungan Nimas selama ini yang buatnya berpikir jadi luar biasa hanya akan dimanfaatkan, diminta untuk bekerja lebih keras daripada orang lain dan tidak ada apresiasi khusus untuk menghargai kerja luar biasanya. Benar Pak, kenapa pikiran saya bisa melenceng begini ya? Dalam kepala saya jadi luar biasa itu sama saja jadi sasaran untuk dimanfaatkan. Padahal jadi luar biasa itu kan hebat. Terus dulu Bapak bisa bahasa Jawa juga. Nggih saged to Nduk, wong Bapak ini sampun meh sewali tahun iki. Selawe Pak, bukan sewali. Bapak-bapak rantau asal Sumatera ini cekikikan. Pak Abdul jauh dari kampung halaman, tapi beliau sudah berkeluarga dan tinggal bersama-sama di Surabaya.
ya maaf toh orang tua ucapnya Mas dan Pak Abdul bersamaan. Pak saat yang muda ya yang salah bilangnya maklum masih muda, kalau yang tua yang salah bilangnya maklum orang tua, selalu siapa yang salah Pak? Hahaha, itu artinya tidak ada yang boleh disalahkan, tua atau muda sama-sama berbuat salah tapi tidak boleh disalahkan. Dimas mengangguk-angguk bersyukur sekali dia bisa dapat rekan kerja seperti bapak-bapak Sumatera ini, bisa jadi rekan yang menyenangkan sekaligus sosok senior yang kebapakan. Jadi kesimpulannya, Bapak ikut ke Palongan tidak? Loh, sampai lupa. Ikut atau tidak ikut, saya kan juga mau penelitian. Pak Abdul bilang beliau mau ikut penelitian, tapi ini sama sekali belum melihat beliau berkutat dengan penelitian. Pak Abdul ini sosok yang tenang, tidak suka berkompetisi sebenarnya, tapi progresnya tidak main-main. Walau terlihat santai, tapi ini Mas yakin seniornya itu sudah punya banyak skenario di balik kepala otaknya. Si Pak, kita jadwalkan ya, saya bisa hari Sabtu dan Minggu. Nanti saya lihat dulu ya. Terima kasih Pak Abdul. Sang senior menghela nafas pasrah, senyumnya tersenyum cekikikan. Bagus, perjalanan ke Palongan bersama Pak Abdul siap dimulai.